berbeda. Ya. Makanya kalau Tuhan Yesus berkata, kalau kamu punya keimanan sebesar biji sawi, kalau kamu menyuruh gunung ini pindah ke sana, dia akan turun kepadamu. Itu sebuah perumpamaan. Karena apa? Kita manusia tidak bisa menepati perkataan kita secuil apapun. Selalu kita mengingkarinya. Ya. Jadi saya tidak perlu membahas kamu begini, kamu begitu, enggak. Saya hanya mengikuti jalan benar sehingga Yesus mengatakan kepada orang Yahudi karena orang Yahudi tidak percaya. Siapakah yang bisa membuktikan ada dosa padaku? Mereka tidak bisa membuktikan ada dosa pada Yesus sehingga mereka tidak bisa menangkapnya. Nah, sekarang kita lah kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kalau misalnya orang Islam mengatakan bahwa Yesus itu nabi, terserah, ya kan? Tetapi saya mengimani Yesus itu tidak memiliki kesalahan. Saya yang tahu apa kesalahan lebih dilihat. Kalau Yesus itu larinya, ya kan? Tidak mungkin kita mengikuti orang yang bersalah dibanding orang yang tidak bersalah. Gini, saya bersih. Saya nggak mau memperpanjang ucapan tuduhan tadi. Sebentar, saya bahas dulu. Kamu diam dulu. Gini ya, dengarkan sebentar dulu Mas Kursi. Gini, Mas Kursi, dengarkan ya. Halo Kursi. Diam. Murid-murid kalau berbicara itu jangan kita menjudge orang bodoh. Diam. Kalau seperti itu, lihat sebentar saya diam. Ya saya diam, tapi saya batasi dulu omongan saya itu berbicara ya. Diam. Bisa nggak? Kamu nggak perlu klarifikasi atau mengaku bahwasanya kamu lebih bodoh dan saya nggak perlu. Itu diam aja. Kalau saya bicara itu hak saya. Diam aja. Jangan tuduh saya orang bodoh. Diam saja. Nggak usah ngaku. Diam aja. Saya hanya ketika ini. Diam saja. Udah lanjut. Saya diam dulu. Itu tidak. Kamu guru saya dosen di sini. Kelasnya lebih tinggi saya. Oke, diam ya. Gini. Kamu bilang tadi perumpamaan. Kalau saya masuk ke kandang singa, apakah sejatinya diri saya yang masuk? Saya jawab pakai lelucon saja. Saya ketika masuk ke kandang singa, yang tadinya saya berubah menjadi Power Ranger di dalam kandang singa itu. Begitukah perumpamaanmu? Perumpamaannya dengan Yesus apa? Kalau dia Tuhan, baru dia datang ke sini menjelma sebagai manusia, apakah itu Tuhan sebetulnya? Itu kan kok pikiran macam apa? Satu, dua, kau bilang tadi bahwasannya Yesus itu manusia, Yesus juga Tuhan. Tetapi kita memahami, saya ulangi kalimatnya, tapi kami Kristen memahami bahwasanya ada Tritunggal. Ngapain kamu tambah-tambahin Tritunggal itu mau satu, dua, atau Tritunggal? Berarti kan kamu sendiri yang memahami. Kan nggak ada dalam ajarannya. Kan kalimatmu seperti itu tadi. Kita memahami, berarti pemahaman dia aja, pemahaman saja sebagai orang Kristen. Tapi ajarannya nggak ada tuh Tritunggal. Terus apakah kamu sebagai orang yang beragama tidak punya perumpamaan historis yang kamu pakai dalam ajaran agamamu sehingga kau pakai kandang singa tadi? Kenapa kamu nggak pakai domba? Tadi sesuai julukan dalam agamamu. Kan anak domba. Sudah. Kenapa harus singa? Sudah. Diam dulu, saya mau ajarin kamu di sini. Kamu diam dulu, belum? Diam aja dulu. Oh, berarti enggak. Apakah kan enggak? Enggak beragama, tapi satu pertanyaan nanti jadi bingung saya banyak kali. Dan tadi kamu baru berhadapan satu dengan saya sudah bingung bagaimana kamu berhadapan dengan yang lain. Makanya kan saya bilang, jelaskan secara jangan secara akalmu, secara isi kitabmu saja. Karena kamu yakin itu pun kitabmu, itu kitab sucimu. Jelaskan saja isi kitabmu untuk memahami Tuhanmu itu seperti apa. Tritunggal kah? Tunggal kah? One by one kah? Umpamanya anak singa kah? Anak domba kah? Domba yang sesat kah? Singa yang sesat kah?
Kan biar jelas. Jadi kan agama otomatis punya bahasanya sendiri dalam keagamaan. Akademisi pendidikan punya bahasanya sendiri untuk membahas, mengupas itu, menjelaskan itu. Kenapa kamu pakai istilah yang lain? Malah kamu tuduh saya, kalau Bang Kursi tadi masuk kandang singa. Sejatinya Bang Kursi atau bukan yang masuk? Ya jelas saya yang dimakan. Sudah? Diam dulu, saya mau ajarin kamu di situ. Diam dulu di situ. Katanya mau mengetahui agama lain. Tapi sudah tahu. Kau diam dulu. Diam dulu. Tuh toke. Diam dulu, ada toke. Diam dulu sebentar. Toke. Sebentar, saya pause dulu, ada toke ini. Toke. Aduh. Toke. Sudah toke? Sudah belum? Oke, sudah mantap. Hanya toke yang berbicara tanpa orang berbicara lainnya. Karena dia nggak punya otak, manusia punya otak. Jadi orang berbicara dia diam dulu, oke? Jadi gitu, kamu jelaskan saja pakai ajaran agamamu, pakai historis, pakai perumpamaan agama. Pas namanya agama, kalau kamu yakin dia sempurna, pasti punya bahasa untuk menjawab menentang orang yang nggak beragama. Katanya sempurna. Katanya masuk akal. Kok umpamanya singa dalam kandang, mana yang umpamain saya, mana mau lu masukin kandang singa? Jelaskan dulu definisinya secara keagamaan. Kenapa kalau Tuhan itu? Oh, sebenarnya itu dulu. Saya tanya sebelum itu. Percaya nggak kamu bahwa Tuhan itu bisa berubah wujud apa saja? Kamu percaya nggak saya bisa berubah jadi apa saja? Percaya? Enggak. Ya sudah. Ya karena kamu manusia, kita kan bicara Tuhan, bicara Allah. Bos, yang kau bicarakan kan? Oke, masalah. Kalau saya Ada yang pintar tapi bingung sekali kan? Oke, saya jawab. Kamu tadi bilang, percaya nggak kalau Tuhan bisa berubah menjadi apa saja? Itu pertanyaan. Kalau saya saja yang derajatnya lebih rendah menurutmu, saya manusia, Tuhan di atas saya. Itu saya mau menjadi hewan saja, mikir dua kali saya. Yang kamu bahas sekarang ini apa sekarang? Yang kamu bahas sekarang ini apa? Saya nggak ada kebenaran atau mau debat kusir di sini? Iya, justru supaya tumbuh pikiran baru karena berdebat kamu pakai logika sih. Usah kamu mengajari saya apa yang kamu cari. Kamu katanya kamu nggak ada agamanya, artinya kamu ateis, tidak mengenal Tuhan. Harusnya kamu banyak mendengar bertanya, bukan pengacara cari orang. Kamu kan sudah Kalau kamu tidak tahu mengenai agama, kamu bukan mengacara cari orang. Kamu bertanya, mendengar. Iya, gini. Faktanya, orang yang tidak meyakini kok bisa lebih pintar daripada yang mempercayai Tuhan saat ini. Kan begitu. Sekarang yang mau bertanya apa? Bisa jelaskan itu aja. Nah, tadi kamu sudah menjelaskan. Enggak, tadi kamu sudah menjelaskan Tuhan ini. Yang saya jelaskan itu kamu enggak nangkap apa yang saya maksud. Yang saya maksud itu Tuhan bisa jelaskan apa saja karena selalu ada orang yang mengatakan, kenapa Tuhan manusia? Kenapa Tuhan manusia? Makanya saya perumpamakan kalau manusia masuk ke dalam kandang singa. Oke, sekarang dilihat di mata katamu begini. Tuhanmu katamu kamu bisa jadi apa saja. Tuhanmu bisa jadi babi kan tidak? Kamu jangan bertanya tapi menyimpulkan. Loh, saya tanya, Tuhanmu bisa jadi babi kan tidak? Itu bukan bertanya, itu menyimpulkan. Pertanyaan dia olah, bertanya tapi kau menyimpulkan. Oke, kalau tanya kau tunggu saya tapi bodoh, bertanya enggak tahu apa saja kan tidak? Kamu itu bertanya, jangan menyimpulkan. Ya. Oke, sekarang saya tanya, apakah Tuhan yang kamu sembah bisa berubah menjadi hewan atau tidak? Kamu tuh jangan, ini. Jangan menyimpulkan kemana ke sini. Kamu itu bertanya, kamu berubah apa saja. Titik. Kan katanya apa saja, oke. Apakah Tuhan bisa jadi meja? Ya udah, katanya apa saja, jangan simpulkan. Ya, bilang aja sekalian sebagai rasis, bilang aja sekalian gitu. Ini pertanyaan ini coba Bang Rasid ketik itu apa itu mania? Nah, ini orang kena mania sudah ini. Nah, makanya
kamu itu sebenarnya dari pernyataan-pernyataan itu kamu sebenarnya udah mengarah imanmu mau ke Islam. Enggak masalah. Cuman ketika masuk orang Kristen seperti itu, kamu sudah mental, sudah tidak mau menerima. Makanya terlalu banyak argumen-argumen itu tadi, aduh gimana ya, sudah menolak itulah. Karena kamu bertanya menyimpulkan, kalau kamu tidak tahu apa-apa, karena saya baca orang yang paling bodoh adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak diketahuinya. Sudah dijelaskan sama Rasi tadi dari awal. Orang yang tidak mengetahui sesuatu itu tidak bisa sulap dia, tidak mau bertanya. Ini bukan cuma padamu saja, pada yang lain juga saya Benar tidak kamu ini tidak punya agama? Benar tidak kamu ini tidak punya agama? Saya tanya dulu. Benar tidak kamu tidak punya agama? Betul. Ya udah, makanya kamu bertanya dan mendengarkan. Jangan mengajari orang. Oke, sekarang kalau menurut akal saya nggak masuk akal apa-apa, saya Mulai dari sekarang. apakah saya nggak boleh bertanya? Bertanya. Kamu bertanya itu. Enggak, Jangan pertanyaan kalau bertanya menyimpulkan. Tidak. Kalau kau bertanya, kamu mau kemana? Misal, Iya, saya bertanya. Jakarta. Ya, Kamu menyimpulkan orang ke Jakarta sementara belum dikasih tahu sama kamu. Bertanya itu jangan menyimpulkan. Biar kita tahu sedikit. kau bilang tadi kau mau kemana? Sekarang saya tanya, apakah saya ini? Saya kan belum ada arahnya. Saya nanya supaya jelas. Klarifikasi ini Tuhannya betul sejati Tuhan atau bukan? Salah saya tanya. Enggak. Kalau itu kamu tanya, kamu bilang enggak salah. Cuman ketika kamu bertanya seolah-olah kamu sudah tuntas sekali, terus kamu bertanya, memberikan pertanyaan yang sifatnya menyimpulkan. Itu namanya pertanyaan bodoh itu. Yang mana yang saya simpulkan? Gak ada yang saya simpulkan. Saya cuma bertanya. Baru bilang aja saya kalah jadi kamu menyimpulkan perubahan yang suka bagi. Di situ letak kebodohanmu. Karena enggak beragama, kalau enggak beragama, contoh saya tidak tahu ke Jakarta. Saya bertanya, kalau ke Jakarta naik apa? Saya bisa ke Jakarta naik kuda. Itu aja sudah menyimpulkan. Oke, sekarang saya tanya jawab tadi 5 pertanyaan. Ini 5 spesifik. Membuktikan bahwasanya Ya, silakan, monggo. 5 spesifik. Satu saya tanya, apakah Tuhanmu Yesus Kristus atau bukan? Apakah Tuhanmu Yesus Kristus atau bukan? Ya. Memang itu kan namanya. Memang iya. Oke. Kedua, apakah Tuhanmu itu dilahirkan dari seorang manusia yang namanya Bunda Maria? Betul. Oke. Apakah Tuhanmu ini menciptakan langit dan bumi sebelum adanya manusia? Betul. Oke. Pertanyaan keempat. Apakah seorang Kristen ini harus mengimani Alkitab yang diyakini sampai saat ini? Betul. Oke. Yang kelima, tidak mungkin ajaran itu sampai tanpa ada yang memerintahkan ajaran itu. Betul atau tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin suatu perintah ajaran sampai kepada kamu sebagai hamba kalau tidak ada yang mengajari. Betul. Oke. Dari 5 kesimpulan itu saya menyimpulkan bertolak belakang dengan jawaban. Tetapi secara ini gagal. Nomor 2, kamu bilang tadi, apakah Yesus manusia? Dia Tuhan. Dia menciptakan sebelum manusia ada, langit dan bumi dia ciptakan. Berarti orang Ibunda Maria itu kan orang sebelum Yesus. Karena Yesus lahir dari dia. Kan begitu logikanya. Ya. Ya udah, berarti kan bertolak belakang. Yang mana bertolak belakang? Ya, elah. Allah menciptakan langit dan bumi sebelum ada manusia. Ya, betul. Oke, Dia bisa tarik ke saya sana. sepakat. Allah menciptakan langit dan bumi sebelum manusia. Sip, teman-teman 2000 orang sepakat. Sebelum ada manusia, Tuhan lebih ada. Dan pada hari ke-6 Ia menciptakan manusia segambar dan serupa Allah. Oke. Pertanyaan Setelah manusia dulu, jangan kamu tanya. Setelah selesai banyak bertanya kepada dulu. Ya, biar saya nanti kalau banyak pertanyaanmu. Aku bilang, Nanti, biar ngerti kamu.
menciptakan Berarti dan sebenarnya menjadikan tidak susah. manusia kan. Oke, Oke, sampai di situ kita setuju. Dengar dulu, kamu kan bertanya, jadi kita susah. Kamu diam dulu, saya ajarin. Logikanya ngawur, saya mau mengajarkan. Gimana kamu nggak belajar yang punya agama? Loh, Tetapi ajarannya jelas itu. itu. Saya tentang dong. Gimana sih? Biar saya jelaskan. Makanya Tapi nggak mendengarkan. Ngapain saya Biar dengar? kamu dengarkan, kamu kan bertanya terus. Bos, pertanyaan sih kamu mengajak orang yang punya agama, kamu sendiri tidak punya agama. Bertanya itu lebih penting. Kamu tidak beragama. Saya bertanya. Tapi kalau jawabannya nggak beragama, ini kan kamu kan tidak beragama. Dikoreksi, jangan sampai kamu kan tidak beragama. Kamu kan tidak beragama. Tetapi kok bisa saya lebih pintar dari kamu? Dari mana kamu tahu? Lain jawaban. Kamu masih bertanya udah enggak jus. Menyebutkan pertanyaan. Apa yang saya simpulkan? Kamu itu bertanya, bisa nggak kamu berubah jadi babi? Pertanyaan menyimpulkan itu. Makanya kalau kau tidak punya agama, tanya yang beragama, pasti terang enggak. Kamu jangan ngomong terus. Satu-satu, banyak kali pertanyaan menjadi bingung orang. Oke, sudah di antara 5 itu ya, saya satu dulu. Kita konsisten satu. Oke ya, satu sabar. Dua juga saya bilang pertanyaan. Tuhan bisa berubah menjadi segalanya betul. Enggak termasuk dari yang 5 pertanyaan tadi itu. Dari yang 5 itu apa? Kan termasuk itu, sudah di dalamnya kan dia Tuhan. Ulang dulu pertanyaanmu yang 5 itu. Dari yang ada 5 pertanyaan, ulang itu. Oke, pertanyaan pertama, apakah Tuhan manusia atau bukan? Ya. Oke. Terus yang mau ketahui dari situ apa? Oke, nomor satu, kita pulang dulu nomor satu ya. Berarti dia manusia, bukan Tuhan. Gimana itu? Apakah Tuhan itu manusia? Dia berarti Tuhan. Kau bilang bukan. Kau bilang jangan bertanya kamu itu dengan menyimpulkan. Ya ilah. Kau bilang apakah Tuhan manusia atau bukan? Saya jelaskan. Itu. Iya, kan kamu bilang apa? Kamu sudah jawab. Apakah Tuhanmu manusia? Iya atau bukan? Iya. Oke, stop. Pertanyaan selanjutnya. Berarti Tuhanmu bukan Tuhan tetapi manusia. Kenapa kamu simpulkan seperti itu pertanyaan ini? Pertanyaan iya atau tidak? Iya atau tidak? Nggak usah kamu bertanya kayak cara kamu. Ya. Kamu itu bertanya jangan simpulkan. Udah. Biar kamu punya pengetahuan. Kalau kamu mau tahu, jangan simpulkan. Berarti Tuhanmu bukan Tuhan, tapi manusia. Kau sudah menyimpulkan di situ. Biar kamu paham. Cara bertanya benar. Katanya kamu gini aja. Saya berikan kesempatan. Tuhanmu manusia apa Tuhanmu manusia atau bukan? Itu aja. Manusia yang Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Ya, Tuhan yang menjadi manusia melalui Tuhan saya manusia. Udah titik. Sesuai pertanyaanmu. Udah. Oke, Tuhanmu manusia. Kalau begitu, ya setara otaknya dengan saya. Kalau begitu saya nggak perlu lanjutkan lagi itu diskusi itu. Orang manusia kok bagaimana? Tadi kan sudah saya tanya. Bisa nggak Allah itu berubah apa saja? Iya, kamu bilang. Tadi kan kamu tanya. Bisa nggak Allah itu? Saya tanya sama Tuhan. Bisa nggak Allah itu berubah apa saja? Iya. Dia berubah jadi manusia melalui kelahirannya. Terus kamu mau protes apa? Mau cari Allah? Hebat sekali kamu. Sudah, Yesus itu setara dengan saya manusia biasa saja dia itu. Kalau begitu. Itu manusia kok kamu itu kan sama jawab. Karena saya itu kuliah, saya bersekolah, saya sama. Makan nasi sama. Itulah yang saya bilang tadi. Banyak orang Tuhan manusia. Emangnya kalau Tuhan itu jadi manusia, siapa yang melarang? Siapa yang protes? Ya sudah, saya hanya mau sedikit aja karena kita punya karakter. Saya mau tanya sama sekarang saya gantian bertanya ya. Ya gini, karena manusia setara di hadapan sekarang gantian bertanya ya. Di Tuhan kita setara, Yesus setara. Sekarang gantian bertanya ya. Begitu gantian bertanya ya. Apa pertanyaan sekarang gantian bertanya ya? Pertanyaanmu sekarang gantian bertanya ya. Iya, apa pertanyaanmu? Kan gimana ini seperti ini katanya mau hubungan tapi udah pikir sudah mulai tensinya. Bulan naik tensinya.
kamu sebenarnya tidak mau mencari kebenaran. Sudah tanya. Ini kita diskusi begini. Tepat, jelas, cerca. Memang begitu cara bicara. Kamu itu mau debat Siraj sebenarnya. Cepat. Apa pertanyaan? Sekarang saya tanya sama kamu. Di mana tempat tinggalmu? Papua. Kalau kamu datang ke Sumatera, apakah kamu jadi berubah bukan kamu lagi? Hah? Si kursi pergi ke Jakarta, apakah kamu berubah menjadi si meja? Tetap si kursi kan? Maksudnya? Enggak. Maksudnya kamu dari Papua, datang kamu ke Jakarta. Kamu berubah nggak jadi si meja? Kamu tetap si kursi kan? Interupsi bang, ini bukan debat kusir tapi debat kursi. Nah, jadi sekarang mau saya bilang apa? Kalau Tuhan, kalau Allah itu datang menjadi manusia, kalau Allah itu datang menjadi manusia, emangnya kenapa? Kalau sudah jadi manusia, sudah jadi Tuhan lagi begitu? Enggak sangkut pautnya saya ke Jakarta sama saya ke Sumatera maksudnya? Saya buat itu percontohan supaya otakku jalan. Kalau percontohannya saya tidak jangan Tuhan sudah jadi manusia, berarti kan Tuhan bukan manusia. Iya, berarti bukan Tuhan dong kau bilang. Jadi kalau dia datang menjadi manusia, siapa bilang jadi bukan Tuhan? Kenapa kau menyebutkan seperti itu? Bukan pertanyaan siapa Sumatera sama Jakarta tadi hubungannya apa kau perumpamaan tadi? Berarti otakmu nggak nyambung, udah yang gampang-gampang aja lah. Oke, begini. Saya tahu kalau Laparto sebetulnya buat tangan tapi Fatir coba bagi dia roti dulu Kak. Intinya begitu. Kalau kau bilang Tuhan manusia, saya nggak ada. Cuma saya nggak akan berkata kamu perlu mencari kebenaran atau tidak. Cuma saya butuh konsisten dalam ajaran saja sebetulnya. Tuhan Saya sudah konsisten. Kamu bilang, kamu kan tanya. Tuhan menjadi manusia. Menjadi manusia, ya Tuhan saya menjadi manusia. Sesuai dengan yang diterangkan di Yohanes. Pada mulanya, firman itu Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya, kenapa berubah jadi Yesus? Menjadi manusia. Iya, kenapa berubah jadi Yesus? Menjadi manusia. Iya, kenapa berubah jadi Tadi Yesus? ya, yang sesuai. Dengar dulu. Iya, kenapa berubah jadi Yesus? Kan itu faktanya. Kamu kan tidak punya agama, dengar Iya, kan? bukan berarti saya tidak tahu dan tidak punya akal. Kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu bertanya-tanya? Ya makanya kau siapa tahu kau punya kesimpulan yang masuk akal ajaranmu. Kalau kamu sudah tahu, apa kursi? Kamu mau ke Jakarta? Iya, kamu sudah tahu ke Jakarta kan? Gak mungkin kamu bertanya-tanya mau ke Jakarta kursi. Ya? Kalau kamu sudah tahu mau ke Jakarta jalannya dari mana, kamu mau bertanya-tanya. Ini kamu seolah-olah nggak tahu, kamu seolah-olah lebih pintar. Dia cari banyak, nggak mau mendengar. Kamu kan saya ikuti pertanyaanmu. Tuhanmu manusia, Tuhan saya manusia karena dia menjadi manusia lahir melalui perawan Maria. Karena ini mas itu telah dijelaskan. Aku ingin tahu kesimpulan ilmuwan terakhir saya konsisten terakhir. Maria adalah seorang manusia. Kita percaya saya meyakini karena historisnya menulis begitu. Bunda Maria adalah seorang manusia. Dia seorang perempuan. Dia satu-satunya perempuan di atas muka bumi yang bisa mengandung tanpa disentuh laki-laki. Oleh apa? Historis agama menyatakan itu adalah kuasa Tuhan. Sehingga Maria bisa melahirkan, bisa mengandung tanpa disentuh laki-laki. Oke, Tuhan kasih anugerah ibaratnya mukjizat ke perut Maria itu. Oke, lahirlah anak itu, manusia yang dilahirkan. Namanya Yesus. Kok tiba-tiba jadi Tuhan? Katanya manusia yang dilahirkan. Tetapi saat ini Yesusnya disembah oleh manusia. Tuhan kasih anugerah lewat perut Bunda Maria untuk melahirkan manusia tanpa disentuh laki-laki. Oke, manusia biasa katanya yang lain sip. Oke, sampai gitu. Tetapi sampai di situ, jadi Tuhan. Gimana tuh? Kamu baca enggak?
Itu yang lahir dari Maria itu siapa? Manusia Yesus. Memang manusia Yesus. Simpel itu kau jawabnya gitu ya. Ya, historisnya bilang begitu, masa historis? Berarti historisnya tipu dong. Engkau akan melahirkan anak Allah. Ya, rahasia. Yang kerjaannya tidak berkesudahan. Dan engkau namanya Yesus. Jadi kalau dia datang ke dunia ini menjadi manusia, jadi permintaanmu dia langsung datang aja begitu. Dia harus menunjukkan bagaimana itu manusia melahirkan bagaimana supaya dia bisa berbaur dengan manusia. Enggak dijawab. Supaya manusia itu bisa menerimanya dan memahaminya. Kau menjawab, jangan kesana sini menjawab. Jawab saja. Jawab saja. Justru kau kawan yang bertanya selalu menyimpulkan. Kok bisa jadi manusia? Kok bisa jadi Tuhan? Pertanyaan saya terakhir aja. Maria melahirkan manusia namanya Yesus. Sekarang Yesusnya jadi Tuhan. Kok bisa manusia jadi Tuhan? Saya sudah nangkap gimana cara berpikir dari cara Tuhan. Ya kan? Kalau orang bersekolah itu, ya karena tidak mengetahui segala sesuatu makanya bersekolah, kan? Makanya dia belajar kepada guru. Jadi ketika dia tidak tahu dia bertanya dan dengarkan diam, kamu tidak, kan begitu kan? Jadi kalau kesimpulannya, saya itu menyatakan Tuhan itu Yesus itu sebagai Tuhan dari semua perbuatannya menunjukkan nilai-nilai kebaikan dan kasih dan kebenaran. Contoh, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, bukan seperti yang dikatakan Muhammad, perangilah musuhmu. Justru Yesus berkata, kalau kamu berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik terhadapmu, apakah dosamu? Justru kalau kamu bisa mengasihi orang yang menjahatimu, itulah yang membuat besar pahala di surga. Yesus berkata, perangilah musuhmu. Iya, Kasihilah menjatuhkan agama orang lain. Jadi dengan itu, ya kan? Dengan itu makanya saya pilih dia sebagai Tuhan saya karena mengajarkan kebenaran dan kasih. Mana ada ajaran seperti itu? Saya tanya kamu. Yang mengajarkan supaya mengasihi orang yang membenci kita dan menduakan orang yang mengutuk kita. Di mana kamu dapat ajaran seperti itu? Itulah yang membuat saya mengangkat dia sebagai Tuhan. Yesus itu kan tidak pernah meminta diucap supaya dia dikatakan Tuhan. Kita yang mengatakan dia Tuhan. Bukan Yesus yang mengatakan, aku ini adalah Tuhan. Tidak pernah Tuhan mengatakan itu. Gini ya, saya kasih perumpamaan ke Bang Fatir ya. Coba gini ya, saya mulai dengan Bang Fatir. Kamu jelas apa? Kamu diam dulu ya murid ya. Ini Bang Fatir, saya mau uji Bang Fatir tentang ketuhanan Bang Fatir ini. Ya adik, Bang Fatir agamanya apa Bang Fatir? Muslim, Islam, oke. Siapa Tuhan Bang Fatir? Allah. Oke. Apakah Tuhan Bang Fatir itu manusia? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah ada Anak. Apakah ada orang di atas muka bumi ini sebelum Tuhannya Bang Fatir? Tidak ada. Apakah Tuhan Bang Fatir diperanakan dari manusia? Lam yalid wa lam yulad. Tidak diperanak dan tidak diperanakan. Apakah Bang Fatir dalam ajarannya, dalam agamanya, punya bahasa, punya tata cara, ritual beribadah, apakah diajarkan di dalam keyakinan Bang Fatir? Diajarkan. Apakah semua ucapan Bang Fatir yang Bang Fatir akan jawab kepada saya itu tertulis atau tidak? Tertulis. Disuruh sembah kepada Allah. Dengan Jawabannya seperti itu. Saya menginginkan jawaban yang ada sandarannya, muridku. Semua jawaban yang dia pakai tadi itu adalah ajaran yang tertulis dalam kitab sucinya. Apakah Tuhan kamu beranak atau diperanakan? Lam yalid wa lam yulad katanya. Berarti kan ayatnya.
semua datang mengatakan bahwa Maria melahirkan Yesus. Maria melahirkan Yesus. Dari mana kamu tahu itu? Ya. Telah lahir bagimu juru selamat. Dari mana kamu tahu itu? Itu Alkitab telah lahir bagimu juru selamat. Dari mana kamu tahu itu? Secara Ya, itu. telah lahir bagimu juru selamat itu isinya kitab Dari mana kamu tahu? Di mana tertulis itu? di Alkitab. Ya sudah. Tadi kan kamu tanya itu Bang Fatir itu. Tertulis di kitabnya. Kamu sendiri sudah baca di Alkitab. Oke, karena itu saya meyakini Alkitab yang tertulis sampai sekarang. Kok bisa jawaban berbeda katanya Tuhan yang dikandung Maria itu bukan Tuhan? Siapa bilang itu bukan Tuhan? Ya, Mana saya yang seperti Tadi ini? Allah, tadi bilang Yesus. Kok mutar-mutar? Nah, ini juga. Kapan saya bilang bahwa yang dikandung Maria itu bukan Tuhan? Ini nggak ada konsistensi diri kayak gini. Kamu yang kamu nggak karena makanya kalau bertanya itu jangan sampai satu boni. Coba Mas Rasis yang bilang sama hari kamu kan nggak punya akhidat. Coba Mas Rasis yang tanya deh. Udah saya bilang orang kamu nggak tahu apa-apa seperti yang kamu. Makanya pertama kali kita berbicara saya tanya apakah kamu tidak beragama? Iya, kamu bilang. Ini yang saya tangkap poinnya. Jangan kami ini merasa beragama, tapi kamu tidak beragama. Ini yang saya tekankan. Ini pertanyaannya, Bang Kursi mungkin gini pertanyaannya. Beliau langsung jawab mungkin nih. Paten dijawab, tapi biasanya ya 3 detik lah, ngeblank. Benar tidak Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? 3, 2, 1. 1, 2, 3. Benarkah Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? Itu maksudmu? Anda mendengarkan pertanyaan saya? Benarkah manusia menciptakan Tuhan untuk melahirkan? Udah jelaslah Tuhan yang menciptakan manusia, tapi dia tidak menciptakan Maria itu secara langsung. Yang diciptakan itu Maria itu. Oke, saya kasih tahu rules-nya dulu. Saya kasih tahu rules-nya dulu, ya. Benar, udah gini aja. Saya sebentar. Kamu yang ini nggak Tuhan itu menciptakan semua? Sebentar. Kamu yang ini nggak Tuhan itu menciptakan manusia? Sebentar. Ya. Saya kasih tahu rules-nya dulu. Beliau udah pernah ke room Kristen, dia ditendang. Setelah dia masuk ke room saya, dia mencerca saya. Ini tentang proses ini Sebentar. Apakah Anda sama dengan Oke? Berbicara belum dibiarkan? Saya izin berbicara ya. Si murid? Atau masih mau dipanggil si guru? Si guru, paman, saya mau berbicara, maka dengarkan. Rules-nya, setelah beliau masuk ke tempat Kristen, ternyata dia ditendang, dia scroll sampailah ke room Ar-Rasyid. Karena Ar-Rasyid yang sering dominan berbicara di roomnya, maka Ar-Rasyid dan dicerca bisa-bisa. Dipertanyakan bahkan sesuatu yang tidak pernah dipertanyakan oleh Kristen karena Kristen maunya cuma mencari kesalahan. Saya jelaskan, Alhamdulillah Al-Quran dan hadis menolong saya untuk menjawab setiap pertanyaannya. Beliau sudah bertanya dengan saya dan kita berbicara itu paling minimal 4 jam. Paling minimal 4 jam lamanya. Dan beliau sudah ketemu dengan saya kurang lebih 5 atau 6 kali. Dan kita tidak pernah berbicara sebentar. Dan beliau sekarang meminta dan dia belum memutuskan. Dia belum memutuskan untuk masuk Islam belum. Dia masih penasaran di dalam Kristen. Dia berharap akan ada manusia dari Kristen yang bisa menjelaskan agamanya tanpa menjatuhkan agama orang lain. Saya bilang tidak akan mungkin karena begitulah cara mereka. Apa buktinya? Buktinya tadi disuruh mendakwahkan agamanya, masuk ke Nabi Muhammad, masuk ke Al-Quran, masuk Islam, diperintahkan untuk meraih tanpa mengetahui alias sok tahu, cuma modal comor. Yang pertama, dan yang kedua, beliau sudah berbicara dengan Anda, mencoba bertanya, malah Anda membatasi orang yang memakai akal sedang bertanya. Orang ini saya sudah
membiarkan Anda berbicara. Saya belum membiarkan Anda berbicara. Saya lagi berbicara menyampaikan terus Robi. Saya sudah tangkap apa maksudnya. Oke. Saya mau bicara. Itu. Oke, silakan kabur kalau mau kabur. Silakan dengarkan di bawah wahai murid. Jadi ganti namamu. Karena kamu itu setara dengan tokek. Orang lagi bicara main serobot aja. Tokek. Beliau udah mencoba bertanya. Dengan apa? Dengan orang yang memakai akal. Bertanya, orang memakai akal mau distandarisasikan dengan orang yang beriman. Itu dia. Otak orang Kristen yang cuma bisanya menghujat, tidak akan mungkin bisa menjual agamanya. Tidak akan mungkin bisa. Yang namanya mempromosikan agamanya tanpa menjatuhkan agama orang lain. Siapa itu Kristen? Kristen seperti itu. Nah dia pusing udah bertanya, maka saya buktikan. Orang ini bisa saya tanya dengan cara apa? Dengan menunjukkan otaknya akan ngeblank selama 3 detik. Paling cepat. Ternyata apa? Terbukti 6 detik. Ngeblank. Kalau mau naik, silakan naik diskusi. Sampaikan kebenaran di dalam Bible Anda. Sampaikan kebenaran di dalam Bible Anda, maka dari itu tidak usah menyentuh agama orang lain. Tidak seperti Kristen, tidak seperti Islam. Kalau Kristen mengajarkan ajaran kasih, tidak seperti Islam. Kalau Kristen mengajarkan tidak seperti Islam, ya memang tidak sama. Islam Allah sama lebih walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah beranak, Allah tidak diberanakkan. Selesai. Bagaimana kuasa kekuasaannya? Allah la ilaha illa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wal ard. Selesai. Finish. Bagaimana bisa adanya kitab? Dzalika kitabun la raiba fihi hudan lil ladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Finish. Lagi ditanya orang berakal dibatasi pertanyaan. Orang mengklarifikasi pertanyaan malah dia bilang orang malah berasumsi. Dalam pertanyaan gimana? Apa sih Anda ini? Dari tadi sebenarnya dari awal sudah mau di stop sama Bang Fatir sama Bos. Saya bilang udah biarin dia menjual agamanya dengan cara menjatuhkan agama orang lain. Itu sifatmu. Itu sifatmu dalam beragama. Apa yang bisa kalian lakukan tanpa menghina Rasulullah SAW, tanpa mensucikan Al-Quran? Al-Quran untuk umat Islam sendiri dikatakan apabila ada umat Islam yang belajar Al-Quran dengan sendirinya maka disiapkan tempat duduk di dalam api neraka. Ini datang orang sok-sokan ngomong Al-Quran, lalu Al-Quran katanya memerintahkan itu. Apa? Dengar tidak orang ngomong? Dengerin orang ngomong. Naik diskusi yang baik. Orang nanya jangan dibatasi pertanyaannya. Karena orang yang nanya Anda adalah orang yang lagi memakai pikiran, bukan memakai iman. Paham sampai sidang? Naikkan lagi Bang Fatir, biarkan naikkan. Biar menunjukkan seperti apa. Lucunya, yang luar biasanya, kita akan membuat suatu mujizat baru. Orang ateis bertanya kepada orang Kristen, membuat orang Kristen mualaf. Terus saja tunjukkan apa yang kamu lakukan. Silakan. Justru seperti yang kamu terangkan ini yang saya inginkan berbicara sama dia. Ya kan? Kamu kan menyuruh saya diam. Tapi dia comot terus. Dia tidak mau bertanya itu satu-satu biar dijelaskan. Dia comot terus. Seolah-olah dia itu sudah beragama tapi pengakuan tidak beragama. Makanya saya bilang, kenapa orang Kristen memakai akal dulu? Benar, dia pakai akal. Dia pakai akal lawan dengan itu. Kau lawan. Jadi kau jadi orang yang tidak beriman. Jadi orang yang bersebelah itu tidak punya akal. Loh, tahan dirimu. Orang yang berakal ini sedang bertanya, maka tahan dirimu. Simak setiap pertanyaannya, lu jawab dengan penuh hikmah. Yang katanya agamamu ajaran kasih, yang tebelnya minta ampun, tapi cuma segini ajarannya kasih. Apa gunanya setelah ini? Tunjukkan. Kalau bertanya itu
bertanya satu boni, gimana mau menjawab pertanyaan itu? Apapun, ini seorang anak kecil yang bertanya, ayah, ini permen ini apa ya? Kok permen ini rasanya manis ya ayah? Ini kalau dimakan bagaimana? Oh enak ya, tapi kok bisa enak ayah? Ini orang yang tidak tahu apa. Kecil aja bisa diajari. Lantas ajarilah dengan cara yang sabar. Makanya dia belum tahu. Ya ini orang yang sudah bertanya. Silakan kalian berdua. Diam dulu. Apa yang ditanya iya, tapi gini kenapa begini? Rata. Begini. Kalau orang agama ini udah ini sedikit ini sebenarnya. Sedikit ini. Jadi gimana caranya mau mengetahui kebenarannya? Oke, ini kan diperbanyak lima. Gimana itu? Iya, diam dulu. Saya kan perumpamaan ya. Saya cerca Islam habis-habisan hari ini. Kamu diam. Saya mau to the point dengan Bang Fatir. Ya, Bang Fatir. Ya, Ya, gini. Bang Fatir bilang atau Islam sudah mengklaim bahwasanya Tuhan Islam itu tidak berwujud, tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tidak juga setara dengan manusia. Lantas, kalau di Bandung yang terjadi kemarin ini, ada orang yang mengaku Allah sebagai Tuhan Bang Fatir. Bagaimana Bang Fatir sebagai agama Islam membantah bahwasanya itu Tuhan Bang Fatir? Jadi kita karena tadi dikatakan bahwa Allah itu tidak menyerupai. Allah lain kami sesai'u. Allah tidak menyerupai ciptaannya. Kalau di Bandung ada nabi yang katanya nabi ditangkap polisi itu katanya nabi juga di situ. Bagaimana cara Islam membantah itu bahwasanya itu bukan nabi, sedangkan dia muslim juga, dia sholat juga, dia beriman juga kepada Allah, tapi dia nabi. Masa Bang Fatir nggak percaya bahwasanya dia nabi? Dia soleh loh. Allah yang mengatakan bahwa Nabi terakhir, utusan terakhir adalah Allah untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuciptakan dia Muhammad, tidak kutus engkau ya Muhammad untuk menjadi nabi untuk menjadi seluruh kebaikan alam semesta. Dan itu kami. Ya, itu dalam Islam. Jawabannya seperti itu. Dia menyebutkan dia lisan yang tadi dia sebutkan, dia sebutkan kepada kitab suci secara fisik yang tertulis dalam ajarannya. Saya ingin meyakini, membuktikan bahwasanya ucapanmu itu betul sebagai orang yang pakai akal. Bagaimana saya bisa percaya semata-mata hanya karena kamu manusia, hanya karena kamu Kristen saja? Tiba-tiba saya percaya, kamu nggak baca ini kok, kitab fisiknya. Datamu, semua ucapanmu kan tertulis dalam fisik. Ada kitab sucinya secara fisik kan ada. Yang dia ucapkan itu kan secara fisiknya bisa dibuktikan. Nah, punyamu mana? Saya pakai akal. Ini dia bicara omong kosong atau apa? Dia tidak sebutkan ayatnya, di mana secara spesifiknya. Dia bilang dia tahu bisa membahas, bisa menggali, bisa memberikan informasi bahwasanya agamanya itu betul. Kan begitu. Kan kau baru lahir tahun 80, tahun 90, tahun 2000, tahun 70. Orang sebelummu kan ada, otomatis rujukannya kan ini. Anggap saja ini kitab suci. Itu kan pasti tertulis. Bahwasanya Tuhan juga manusia, dia juga Tritunggal, dia juga apa, dia kan otomatis tertulis. Saya sebagai orang yang pakai akal, pasti minta di mana tertulisnya mengklaim bahwasanya konsisten mulutmu dengan kitab yang ada pada kau percaya saat ini itu sama. Bisa jadi kau tipu saya. Dia tadi bilang bahwasanya tidak ada nabi lagi. Tertulis pada kitabnya. Dia buka, dia bacakan. Mau Arabnya, perkara saya paham atau enggak, maknanya dia sudah tertulis di situ. Punyamu mana? Dari tadi ada begini, kandang singa, begini. Apa? Kalau sama kitabmu saja, saya saat ini belum percaya, apalagi sama mulutmu.
sudah tertulis bahwasanya tiada Tuhan selain Allah misalnya, dia tidak beranak dan tidak beranakan, ya gimana dia mau menentang, kita mau menentang orang kitab sucinya sudah menulis ada buktinya, dia bisa tunjukkan di situ. Nah, punyamu mana sekarang? Bukti tertulisnya mana? Masa saya mau percaya omong-omong? Kau pakai perumpamaan, kau mau ajari saya, kau guru saya dosen. Sudah? Buka ininya, tunjukkan. Sudah? Kau bilang saya tidak beragama, ya betul, tapi saya punya akal. Sudah? Pakai dong ini, emang kitab suci tidak bisa menjawab pertanyaan saya, semua pertanyaan saya yang kapasitasnya manusia. Dia kan Tuhan yang maha itu. Saya manusia nggak bisa dijawab pertanyaannya. Sudah? Setelah kau bilang sudah gini, kau bisa jawab atau tidak? Sudah? Bisa jawab apa enggak? Sudah? Bisa jawab apa enggak? Bisa jawab, Pak. Oke, jawab. Nah, sebelum saya menjawab, Pak Rasid dulu ya. Makanya tadi kan bilang dia, jadi tentang di rohnya Kristen. Karena seperti inilah cara berbicara. Berulang. Kayak kami tendang. Kalau kamu slow, pelan ini pelan. Bang, saya ketawa bukan cuma menertawakan Anda, saya juga menertawakan dia. Baru malam ini dia seperti ini. Iya. Enggak, omonganmu yang saya berikan tadi. Kayak kamu tendang dari awal. Silakan, ya udah nggak apa-apa. Teruslah berasumsi nggak apa-apa. Lanjut, langsung jawab. Seperti inilah cara berbicara. Ya. Kan? Ya. Harusnya makanya dari awal tadi saya bilang, kamu punya agama sudah. Kalau enggak punya agama, ya dengarkan orang yang punya agama. Kamu bertanya mengenai agama saya, kamu bertanya membuat kesimpulan. Begitu. Terus kamu tanya, Murid, sebentar Bang, saya ngomong dulu. Ini sudah jam bukan. Kamu dari tadi ya, kamu sudah melanggar aturan. Ya, kami selama ini pada saat si Bang Kursi ini menanyakan tentang agama kami tidak pernah menyangkut-pautkan agama lain untuk menjatuhkan agama lain. Tapi Anda datang ke sini dan pada saat beliau bertanya kepada Anda membuat framing untuk menjatuhkan agama kami. Itu salah. Dari awal sudah salah. Tidak akan mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ingat itu. Ayo, Anda guru. Anda punya nama guru, tapi ternyata Anda itu sebagai murid. Ya. Kami sudah bilang katakan tadi, jangan menyinggung agama lain. Silakan Anda berikan pencerahan tentang agamamu kepada si manusia ini, tanpa Anda mengotak-atik agama lain. Seperti halnya tatkala beliau bertanya kepada kami pada saat bulan Ramadan, kalau nggak salah, ya, kita jelaskan tidak pernah mau mengusik agama orang lain. Tidak, kami menjawab sesuai dengan literasi yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kami tidak pernah mengatakan agama lain. Lah, kenapa Anda buru-buru mengatakan agama kami, membandingkan agama kami? Itu salah. Ya, jadi tolong berikan pencerahan buat beliau supaya beliau paham tentang agama Kristen seperti apa yang Anda pahami. Itu loh, dan jangan saya mengusik agama lain. Silakan presentasi agamamu. Silakan. Makanya saya bilang dari awal, saya di sini sifatnya ingin tahu. Biar saya bilang Tuhan manusia, Tuhan dan apa. Kalau sudah tertulis, saya tak akan bantah. Kalau sudah tertulis, saya tak akan bantah itu. Tidak akan bantah. Kalau sifatmu yang kamu jelaskan di saya, sebagai orang yang pakai akal, saya tidak akan bantah. Karena ini kan semua hanya mulutmu. Apalagi kau pakai asumsi, pakai istilah-istilah yang ada di dalam ajaranmu, yang sebetulnya saya sudah baca dalam ajaranmu itu. Mungkin kesalahan saya membaca selama ini, mungkin kau bisa klarifikasi. Kan begitu. Semuanya fakta dan datamu apakah di sini misalnya ini kitab fisiknya kan ada seharusnya. Terus kalau bilang saya tidak bertuhan kan begini. Loh.
pantasan ditendang dari grup apa Kristen dan segala macam. Orang kamu takut menghadapi pertanyaan tajam semacam saya kok. Emang Tuhanmu lebih hebat saya atau Tuhanmu? Kalau saya bertanya dia nggak bisa jawab. Kan begitu. Seharusnya kalau kau bilang agamamu mantap, sip, baik, bagus, semua bisa terjawab, oke. Harusnya kan pertanyaan saya sekecil sebesar apapun harusnya bisa dijawab. Islam mengklaim kamu dalam siklus hidupmu semua bisa dijawab pada Quran. Apa? Cara makan, adat kentut, cara bertanya dengan yang lebih tua, lebih muda, cara beribadah, cara begini, cara memberi, cara kalau mendapatkan solusi kalau dalam kemiskinan, minta rezeki, semua dijelaskan tertulis, tapi seharusnya tertulis. Makanya Islam mengklaim, ajaran Rasul mengklaim, dia bisa jaminkan semua pertanyaanmu bisa dijawab pakai kitabnya. Begitu logikanya. Sekarang kalau kamu bla 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 bla, satu pun dari 7 ayatnya kok. Dari kejadian, keluaran, imaman, bilangan, ulangan, satu akibat, Kiblat, Turut, satu Samuel, satu raja-raja, dua raja-raja, yang mana kitabnya itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua yang mana tertulis penjelasan tadi sampai disingat-singat tadi? Di mana tertulis? Jangan takut pada kritik. Pikiran itu jangan takut. Kalau dia sempurna, dia akan tetap sempurna. Bisa kamu jawab, guru? Halo. Iya, bisa nggak dijawab? Punya kitab nggak? Tadi kan kamu mengatakan sudah membaca kitab saya kan? Kamu semua penjelasan tadi bisa kamu jawab pakai Alkitabmu atau tidak? Tadi kamu bilang sudah kamu baca kitab saya. Semua jawaban tadi bisa kamu buktikan pakai Alkitabmu, iya atau tidak? Udah kamu baca kitab saya tadi, kamu yakin enggak? Semua pertanyaan saya, kamu kan percaya pada Alkitab, bisa kamu buktikan enggak pakai Alkitabmu itu? Sudah kamu jawab tadi, kan kamu sudah membaca kitab saya, Bibel, benar enggak? Ya atau enggak? Iya, secara Alkitab tidak masuk akal, mulutmu menyangkal isi Alkitab. Itu yang saya dapat hari ini. Sudah kamu baca kan semua kan? Sudah saya baca. Mulutmu menyangkal isi Alkitab, Alkitabmu nggak masuk akal menurut saya. Kalau menurutmu saya kurang pas menerangkan, itu urusanmu. Tadi kamu sudah memberikan pernyataan bahwa kamu sudah membaca Alkitab. Terserah kamu mau memilih jalan kemana. Ini yang disebut seorang guru membahas ini mau mencari kebenaran. Ini seorang guru. Begini seorang guru. Jadi karena ini mau disebut seorang guru, saya mau istirahat. Ya. Jadi terserah kamu. Mau selamanya kamu ateis, mau milih Islam, mau milih Konghucu, mau milih apa? Kristen, yang jelas kamu sudah mengatakan bahwa kamu sudah membacanya. Dan kamu mengakui dan itu kamu baca. Silakan baca. Saya mohon pamit. Udah keluarkan aja. Apa? Kasih. Sudah. Berarti sudah mantap kesimpulan ini. Cuma tinggal saya difasilitasi saja lewat orang terdekat saja itu. Ya Mas Rasid, itu nanti kalau nggak salah adalah orang di tempat saya itu untuk datang ke rumah. Rencananya kami naik kapal aja ya. Beberapa pemuka agama tetapi yang asli dari Papua. Rencananya begitu. Sebetulnya ada yang dari Jawa tetapi minta maaf untuk kita kesampingkan dulu, kita parkirkan dulu supaya jangan ada ketersinggungan yang seperti saya bilang itu. Nah, kenapa saya ajak supaya jangan nanti begini Mas Rasid.
saya masuk sendiri, nanti yang memasukkan saya ini ketuduhan secara adat, karena kan setiap tempat itu kan punya adat istiadat kan. Nah, jangan sampai dituduh, oh kamu kalau ibarat sekarang tuh hipnotis karena saya cuci otak begini. Nah, ibaratnya Artinya Bang Kursi sudah ada pilihan. sudah pilihan, sudah cuma ini fasilitas ini kita cari jalannya bagaimana how to talk-nya, cara bicaranya itu. Nah, untuk kontak itu terlalu jauh, beliau terlalu sibuk. Satu, kedua sudah ada gantinya. Kebetulan ini Ustadz ini dia terakhir sekolahnya sampai di Kairo juga. Masya Allah. Di Kairo. Nah, itu asli Papua, rambut kulit hitam Ustadz nama. orang marga Kaimana. Saya. Itu Masya itu dia Allah. sudah tapi lagi difasilitasi buat perjalanan dan lain sebagainya. Dan cara Namanya. Iya. Iya. Bukan. Orang Kaimana, asalnya dari Kaimana. Tapi bukan Ustadz Kaimana. Bukan. Oh. Namanya Jibril. Muhammad Muhammad Jibril. Jibril. Itu dia Jangan. Yang mana? Ini yang di bawah kursi ini. Bukan. Kayaknya Bukan. Nah, itu cuma kita lagi cari tempat yang pas. Paling enggak ada ucapan lah. Jangan sampai saya masuk ke mereka Allah Akbar. Ini ibaratnya ini di akhir titik penemuan mana tahu mereka bisa menunjukkan bahwasanya mereka lebih kuat dari ini, ternyata tidak kan seperti itu penampilannya. Tapi nggak pernah ketemu dengan pendeta yang maksudnya yang betul-betul bicara dengan baik dan benar atau pelan-pelan mendengar pertanyaanmu atau apa. Tapi Kalau ada. Saya ketemu 9 pendeta terkemuka. 9 pendeta terkemuka dan diskusi di rumah pribadi mereka. Satu hal mereka yang paling takut dengan saya itu bukan sayanya. Tetapi pertanyaan tajam yang saya keluarkan itu menyinggung menurut mereka. Nah itu mereka belum bisa menerima. Dalam arti ajarannya sempurna, tetapi ada pertanyaan yang ganjal di akal pikiran, menurut mereka menyinggung. Nah itu jadi banyak. Terakhir saya tadi karena saya tadi live juga sama tetapi tetap kenegaraan. Tadi saya live tentang kenegaraan sebelum di sini. Itu orang Papua semua. Dan terakhir ada Mas Samsudin di dalam. Saifuddin. Nah, dia menjelaskan itu. Nah, itu termasuk yang ketar-ketir dulu masih di Papua itu. Artinya belum syahadat sampai detik ini. Belum karena Ustadz ini atau apa grup mereka ini belum datang ke tempat saya. Berapa hari kira-kira? Kalau berapa hari? Tergantung mereka naik kapal atau pesawat. Karena gini, saudara, maaf ya sebelumnya mohon maaf banget. Aduh, karena saya lagi-lagi selalu saya katakan berlawanan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi beragama. Karena gini, yang